Hafid Ahkam menikah bersama. Wah, ini pertanyaan horor ini, Bos. Bang Ahkam punya mantan enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Hafid Official, YouTube yang akan memberikan Anda wawasan yang begitu banyak tentang pribadi saya sendiri maupun teman-teman Hafid yang lain. Insya Allah ke depan akan ada Q&A menarik lagi bersama saya Hafidul Ahkam di sini dan juga teman-teman Hafid yang lain. Jangan lupa like, comment, dan subscribe sebelum Anda meneruskan video ini, dan jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya. Oke guys, sudah lama sekali saya tidak bikin video ya di Hafid Official, dan insya Allah akan aktif lagi yang akan menggugah semangat pemuda-pemudi Indonesia dimanapun Anda berada. Wah, gitu ya. Oke, sebelum kita lanjut Q&A-nya, kita sekarang lagi berada di Ahkam Store. Oke, tanpa basa-basi lagi teman-teman semuanya, sekarang kita akan langsung membacakan Q&A-nya. Oke, Q&A yang pertama, kapan rencana nikah? Nikah ini adalah pertanyaan yang sering banget ditanyakan oleh teman-teman netizen ya, teman-teman followers di Instagram maupun di YouTube. Kapan nikah gitu kan. Bisa jadi yang nanya masih belum nikah gitu, atau bisa jadi yang nanya pengen nikah sama saya. Oke, saya jawab pertanyaannya, kapan rencana nikah? Sudah sering kali saya bilang sama teman-teman semuanya, insya Allah saya akan nikah pada usia 25 tahun. Kalau udah umur 25 tahun, siap-siap akan ada undangan Hafid Ahkam menikah bersama. Gak tahu ya siapa ya. Ya, doakan saja semoga jodoh saya diberikan jodoh yang soleha oleh Allah, yang bisa menguatkan iman saya di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Itu pertanyaan yang pertama guys. Pertanyaan yang kedua, tips untuk seseorang agar lebih istiqomah dalam hijrahnya. Bagaimana agar kita supaya istiqomah dalam berhijrah? Yang pertama, jaga pergaulan. Karena pergaulan itu adalah mencetak karakter diri kita. Almar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung dengan siapa temannya. Kalau temannya bagus, kayak seumpama saya mau hijrah, kemudian saya berkumpul dengan orang-orang yang selalu menguatkan dan mengingatkan kita kepada Allah, insya Allah hijrah kita akan istiqomah. Yang kedua apa? Niat yang besar di dalam hati. Keliru. Yang pertama adalah niat. Niat dalam hati, karena niat itu di atas segalanya. Niat benar-benar mau hijrah dari perilaku yang tidak baik menuju perilaku yang baik, dari tidak ingat sama Allah, tidak sholat menuju ingat dan sholat gitu, dari tidak suka sama sholawat akhirnya sholawat gitu. Itu yang pertama, niat. Yang kedua, jaga pergaulan. Itu aja. Mantap. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Review toko punya kakak dong. Oke, kalau mau tahu detail-detailnya tokonya Ahkam Store dan 99 Cafe, silahkan tonton video ini. I've got a feeling that I cannot explain. You want something different, but I don't want to change. Slowly but surely, you began to fade. Jadi seperti itu ya guys, Ahkam Store seperti itu, walaupun minim, kecil. Kayak kemarin bilang tempatnya nggak cukup, membeludak ya, mohon maaf. Tapi insya Allah ini akan menjadi sumber masa depan saya. Maksudnya untuk menopang kehidupan saya di masa depan. Dan akan saya buka Ahkam Store dan kafe lainnya gitu di seluruh Indonesia maupun luar negeri insya Allah ya. Oke, lanjut pertanyaannya. Wah, ini pertanyaan horor ini bos. Bang Ahkam punya mantan enggak? Saya juga manusia ya kan, otomatis suka sama cewek ya kan, masa suka sama cowok kan gak normal ya.
punya lah gitu. Tapi nggak usah kita umbar di sini ya kan. Itu aib saya itu mencoba menutup aib saya gitu. Kalau saya ceritakan nantinya aib saya jadi terbuka buat teman-teman semuanya. Pokoknya saya punya mantan dan udah cukup di situ aja. Intinya punya mantan dah gitu ya. Kalau ditanya cantik enggaknya ya pasti cantik lah. Kalau nggak cantik nggak mungkin mau ya kan. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Kak, mengapa suka touring? Saya tuh suka touring emang dari kecil. Jadi ceritanya dulu itu saya pas masih kelas 4 SD ada di desa tetangga tapi jauh banget dari rumah. Rumah saya kan agak ke gunung nih. Kemudian yang saya datangi daerah Kalibuntu. Saya masih kelas 4 SD itu naik sepeda pancal dari rumah ya sampai ke Kalibuntu. Waktu itu kan anak kecil zaman old ya kan, nggak berani ke jalan raya udah bikin gemeter. Beda sama anak-anak zaman sekarang, masih kecil udah pinter naik motor gitu kan. Saya naik sepeda pancal dari rumah, berangkat pagi, nyampe di Kalibuntu itu siang, nyampe ke rumah lagi jam maghrib, pas maghrib. Akhirnya pas di rumah dimarahin sama Umi, dipukul ya. Aduh. Jadi dari kecil emang saya suka jalan gitu. Mengapa saya touring? Karena mengambil hikmah dari touring itu, hidup ini adalah perjalanan. Dan di dalam perjalanan kita bisa mengambil hikmah untuk melanjutkan kehidupan. Banyak hikmah yang saya ambil dari touring teman-teman semuanya. Entah di jalan, lihat view yang bagus, semakin mengingatkan kita pada Allah. Ya Allah, begitu Masya Allah ciptaanmu. Akhirnya tambah ingat, tambah dekat sama Allah gitu kan. Terus yang kedua, banyak teman gitu kan, menjalin solidaritas, menjalin sosialisme yang bagus gitu kan, sama klub-klub touringnya saya gitu. Jangan lupa di follow klubnya Cracker Probolinggo itu untuk klub saya sekarang, Cracker Probolinggo. Oke, lanjut pertanyaan ya. Ada impian kamu saat kecil yang masih kamu ingat? Ada banget. Impian saya pas masih kecil itu pengen jadi tentara teman-teman semuanya. TNI, jadi apa-apa TNI, apa-apa niru gaya TNI gitu kan. Sampai pernah ada konvoy dulu pas kecil, pas TK gitu kan, saya pakai baju TNI, tapi fotonya nggak ada sih, udah hilang. Ingat saya pas karnaval saya pakai baju TNI, orangnya kecil, dekil, kurus, jelek gitu kan, pengen jadi TNI, mimpi gitu kan. Ya sama Allah dijadikan mursyid, ya alhamdulillah, mungkin ini takdir kehidupan saya. Tapi tetap saya lanjutkan impian saya, walaupun nggak bisa jadi tentara, minimal badannya seperti tentara. Mau lihat nggak? Asik, gitu kan? Yang penting jiwanya jiwa tentara, melindungi Nusantara, melindungi Indonesia, dan melindungi kamu. Bagaikan langit di sore hari, berwarna biru, sebiru hatiku. Oke, kita lanjut lagi pertanyaannya. Nah ini penting nih pertanyaan nih. Menurut Kak Ahkam, apa perbedaan dari adab dan akhlak? Adab adalah budi pekerti, perilaku, sedangkan akhlak adalah teorinya gitu guys ya. Akhlak itu teorinya, adab itu adalah pengamalannya. Jadi akhlak itu adalah ilmu yang kita dapatkan di kitab-kitab maupun oleh ulama, oleh para kiai atau guru-guru kita. Kamu harus punya akhlak, sama guru harus gini, sama yang lebih tua harus gini, itu namanya teori. Nah sedangkan adab adalah pengaplikasiannya, pengamalannya. Paham ya? Oke lanjut ya. Pengen request sholawat kunta rohiman. Wah, sholawat dulu nih. Kunta rohiman hadiyan wa mu'alliman yabki alaikal yawman kana bakiyan. Ala ya Rasulullah, 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 kunta rajana. Ala ya Rasulullah, wa kunta bina barran wa lam takun jafiya. كنت رحيما هاديا ومعلما يبكي عليك يوما كان باكيا. كنت رحيما هاديا ومعلما يبكي عليك يوما كان باكيا. Oke,
Udah selesai ya. Oke, kita lanjut pertanyaan yang guys. Gimana sih ngomongnya ini? Apa mungkin gara-gara udah lama nggak masuk kamera ya? Grogi. Takutnya si dia juga lihat gitu. Nih ada pertanyaan. Jadi memang sengaja saya tidak sebutkan nama atau Instagram atau apapun, biar yang lain yang nggak kejawab tuh biar gak apa ya, nggak ngiri gitu. Itu enak dijawab, biar kesannya itu netral guys. Salah tidak mas mencintai seseorang yang belum tentu mencintai kita? Nggak salah. Kita itu punya rasa ya, punya rasa yang namanya cinta. Itu ada di setiap insan. Kalau kita mencintai seseorang yang mana manusia yang kita cintai belum tentu mencintai kita, itu sah-sah saja. Saya pernah kok kayak gitu, mencintai seseorang tapi cinta saya tidak terbalaskan. Pernah. Ya itu udah hak kita teman-teman semuanya. Dia mau ngelarang kita mencintai dia, nggak bisa. Karena ini rasa individual ya. Rasa juga punya hak atas apa yang ingin dia rasakan. Jadi kalau kita mencintai seseorang yang belum tentu mencintai kita, itu sah-sah saja. Tapi kalau mencintai seseorang yang udah punya suami atau punya istri, jangan. Takutnya nanti jadi pelakor, ya kan? Dan pertanyaan selanjutnya, motivasi terbesar dalam hidup Mas Hafid. Motivasi terbesar dalam hidup saya adalah Rasulullah SAW, yang mana yang selalu saya cintai walaupun saya tidak pernah bertemu dengan beliau, yang selalu saya dambakan ingin berjumpa walaupun saya tidak tahu seperti apa kehebatan beliau, ya. Yang hanya tertera di dalam kitab kata Habib Ali Al-Jufri yang menggambarkan akhlak Rasulullah seperti apa beliau itu tidak apa ya, tidak seperti itu, maksudnya lebih lagi Rasulullah seperti itu. Di dalam kitab kayak yang apa itu dijelaskan dalam dibak in udiya ya'fu wa la yu'aqib, apabila Rasulullah disakiti beliau tidak marah akan tetapi memaafkan, ya itu yang tertera di dalam kitab. Tapi bisa jadi kehebatan Rasulullah seperti itu, lebih dari itu, kata Al-Habib Ali Al-Jufri katanya. Jadi penasaran saya, Rasulullah seperti apa dirimu, engkau telah lama meninggalkan kita tapi hati ini tetap penasaran gitu kan. Kami tidak pernah berjumpa denganmu, akan tetapi kami selalu merindukanmu. Apakah ini tidak gila teman-teman semuanya? Ini adalah kegilaan cinta yang hakiki, ya kan? Kegilaan cinta yang top. Yang kedua, motivasi dalam hidup adalah orang tua. Yang ketiga adalah guru. Tiga ini penting nih. Allah dan Rasulnya, orang tua dan guru. Itu adalah motivasi yang top dalam hidup saya. Lanjut pertanyaannya. Mungkin ini adalah pertanyaan yang sebelum terakhir. Apakah kakak sedang mencintai seseorang? Iya. Saya sedang mencintai seseorang yang akan menjadi jodoh saya nanti. Siapapun jodoh saya, I love you full. Ya, siapapun jodoh saya, aku padamu banget pokoknya gitu. Oke teman-teman semuanya, ini adalah pertanyaan yang selanjutnya. Wah, ini dari selebgram ini guys. Selebgram ini cewek ya. Dia dari Jombang. Mohon maaf nih agak rame ya karena di kafe ada pelanggan biasa, oke ya. Oke, pertanyaannya, calonnya mana Kak Kang? Ini selebgram dari Jombang, yes. Selebgram, dia kuliah di Malang gitu. Deket sama saya, maksudnya deket tuh cuma kenal doang, chatan, sering-sering gitu. Bukan deket-deket, enggak ya. Calonnya mana Kak Kang? Calon saya ya gak tahu di mana gitu kan, nanti dah kalau udah pengen ngebet mau nyari saya kasih tahu ya kan. Pokoknya tunggu. Pokoknya itu ya teman-teman semuanya. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan yang masih belum kita jawab, mungkin bisa nyusul di next time, di lain waktu. Oke teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, terlalu semangat. Ya, sekiranya kita bisa semangat dan bisa memberikan video-video yang berkualitas lagi buat teman-teman semuanya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Karena like, comment, subscribe Anda, komen-komen di bawah Anda adalah semangat bagi saya dan kru-kru teman-teman yang lain. Oke, terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa sholat dan juga sholawat, jangan lupa sedekah, jangan lupa bakti sama orang tua, jangan lupa bakti sama guru, jangan lupa cinta sama Allah dan Rasulnya. Sekian dari saya, Abdul Akam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.